Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang jaringan komputer. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Fitria Nur Mahmudah nomor presensi 11, Hilda Nur Istiqomah nomor presensi 15, Imam Mahdi Imrona nomor presensi 18, Ina Zelika nomor presensi 19, dan saya sendiri Nur Saadah nomor presensi 23. Materi pertama akan saya sampaikan, yaitu tentang pengertian jaringan komputer. Yang pertama, menurut Melwin Syafrizal dari Amikom Yogyakarta, jaringan komputer yaitu himpunan interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel atau wireless. Yang kedua, menurut English Wikipedia, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan dari beberapa komputer dihubungkan secara elektronik. Yang ketiga, menurut ensiklopedia, pengertian jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi secara bersama. Yang keempat, menurut Kamus Besar dan Pakar, pengertian jaringan komputer merupakan sekelompok dari dua atau lebih sistem komputer yang dihubungkan bersama-sama. Yang kelima, menurut Izaz El Said, yaitu pakar jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer adalah sebuah sistem di mana komputer yang terhubung untuk berbagi informasi dan sumber daya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hilda. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai sejarah jaringan komputer. Pada tahun 1940, konsep jaringan komputer pada tahun 1940 di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer. Pada mulanya, proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong, dibuatlah proses beruntun atau batch processing. Sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Lalu selanjutnya pada tahun 1950, ketika jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia atau terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Maka untuk pertama kalinya bentuk jaringan atau network komputer diaplikasikan. Lalu pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Dan pada tahun ini juga, setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distribusi. Lalu pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program surat elektronik atau email yang dibuatnya setahun yang lalu untuk ARPANET. Pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan meluas keluar Amerika Serikat. Dua orang ahli komputer, yakni Fulton Church dan Bob Kahn, mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran International Network atau internet. Lalu, pada tahun 1976, pada tepatnya 26 Maret, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan surat elektronik dari Royal Signal and Radar Establishment di Malvern, setahun kemudian sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Lalu selanjutnya yaitu tujuan jaringan. Yang pertama, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Lalu yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar lebih andal dan up to date.
Lalu yang ketiga, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Keempat, jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Lalu yang kelima, membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Selanjutnya, pada Imam saya persilakan untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya adalah materi tentang manfaat jaringan komputer. Yang pertama adalah sharing resource, data program peripheral komputer. Yang kedua adalah media komunikasi efektif dan multimedia. Yang ketiga adalah memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang keempat adalah memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Yang kelima, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Yang keenam, menjaga keamanan data lebih terjamin atau hak akses. Yang ketujuh, menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Yang kedelapan adalah membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah klasifikasi jaringan komputer. Yang pertama adalah berdasarkan geografisnya. Yang kedua adalah berdasarkan topologi jaringan. Yang ketiga adalah berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Dan yang keempat, berdasarkan media transmisi data. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ina Selika. Terima kasih atas waktunya sudah diberikan kepada saya. Saya akan langsung melanjutkan. Klasifikasi jaringan berdasarkan geografis dibagi menjadi 7, yaitu ada LAN, MAN, WAN, PAN, CAN, VPN, dan Internet. Yang pertama, LAN, Local Area Network. Menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, seperti misalnya lab komputer pada kampus. Biasanya dikelola oleh satu orang atau sekelompok orang, atau juga bisa organisasi. Lalu yang kedua ada MAN, jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Biasanya untuk MAN tersendiri menggunakan kabel khusus untuk menghubungkan LAN-LAN tersebut. Lalu yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Nah, untuk MAN tadi kan hanya satu kota yang sama. Kalau untuk WAN jangkauannya lebih luas. Lalu yang keempat ada PAN, Person Area Network. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya digunakan berbagai resource seperti internet atau printer. Lalu yang kelima ada CAN, Campus Area Network. Bisa dibilang mirip dengan jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau kampus. Lalu yang keenam ada VPN, Virtual Private Network, adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Seperti misalnya ada dua perusahaan yang ingin bertransmisi data. Untuk keamanan data tersebut, biasanya perusahaan menggunakan VPN agar datanya tidak bocor atau kena hacking, seperti itu. Lalu yang terakhir ada internet, jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat seperti laptop, server, smartphone, tablet, TV, dan lain-lain. Oke, selanjutnya klarifikasi jaringan berdasarkan topologi. Topologi dibagi menjadi 5, yaitu ada bus, ring, pohon, mesh, dan bintang. Untuk topologi jaringan komputer sendiri bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Untuk topologi ini termasuk hemat kabel, dan jika salah satu komputer mati tidak mengganggu komputer yang lain, tetapi saling bertabrakan file. Yang kedua ada topologi ring. Topologi ring atau jaringan cincin, setiap perangkat memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Topologi ini juga termasuk hemat kabel dan dapat menghindari tabrakan file. Tetapi apabila kabel putus, maka semua tidak dapat digunakan. Lalu yang ketiga ada topologi bintang. Topologi bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut dengan hub node, yang mungkin merupakan hubungan jaringan, switch, atau router. Topologi ini memiliki fleksibilitas yang tinggi, dan penanganannya harus khusus. Lalu yang keempat ada topologi pohon. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Topologi ini mudah dikembangkan dan sulit dalam penanganan kabel.
Lalu yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep rute. Topologi mesh mampu menampung banyak pengguna, tetapi banyak kabel yang dapat mengganggu jaringan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Fitri untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Ina atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Ina. Yang ketiga, berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Yang pertama ada jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan teladan, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer teladan. Yang kedua, ada jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer teladan yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Yang keempat, berdasarkan media transmisi data. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Yang kedua, ada jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.